Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang banget anugerah kasih sayang Tuhan Yesus. Saat ini Pastor Andy kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Hari yang baru, hari yang indah ini, namun one day akan menjadi kenangan terindah. Kenangan suatu hari ketika kita sudah melewatinya. Halo Ciara, bless you. Chandrolina, Elvi, Rita, Melki Pangemanang keluarga, Dor. Puji Tuhan. Kemarin bagaimana suasana saudara ibadah di gereja masing-masing? Pasti keren. Pasti luar biasa. Pastor juga mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan saya melihat yang baru. Di antaranya bagaimana ada satu keluarga yang terpisah selama 12 tahun. Dipertemukan kembali kemarin pertama kali di pelayanan saat kebaktian. Dan alhasil apa yang terjadi? Wow, pemulihan terjadi. Baru lihat kan pertama kali. Saudara yang mau kepoin, silahkan lihat live kebaktian kemarin. Itu full apa adanya, ya, ditayangkan saat pastor melayani dari awal, sampai kebaktian, sampai doa-doa, dan bagaimana manifestasi. Ada beberapa orang dilepaskan secara real dari kutukan dosa dan ikatan roh-roh jahat. Saat kebaktian selalu Tuhan hadir dan kasih-Nya luar biasa banget. Kalau mereka ditolong Tuhan baik onsite maupun online, ada banyak kesaksian-kesaksian yang sudah mereka alami gratis dari Tuhan Yesus lewat doa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, juga waktu engkau angkat tangan, waktu engkau didoakan, waktu engkau percaya, tidak mustahil engkau ditolong Tuhan. Khususnya Bapak Ibu yang sedang sakit-sakit, yang sedang susah-susah, yang sedang sedih-sedih, yang sedang seret-seret. Waktu berdoa sebentar, angkat tanganmu. Mungkin ada air mata, mungkin engkau sudah mulai merasa letih, capek, tapi jangan pernah berhenti berharap, karena Tuhan masih sanggup untuk menolong kita semua. Bahkan hari ini Bapak Ibu sekalian masih ada, saya beritahu ya,
Itu karena Yesus baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan meng-sharekan firman Tuhan Yesus, ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di thumbnail YouTube, ayo yang di YouTube, yang di TikTok, di Facebook, mau kepoin silakan lihat di thumbnail YouTube, ya. Bagaimana ada satu tulisan itu sebetulnya saya kutip, tidak bermaksud menghakimi. Tulisannya begini: jika mulut yang sering dipakai untuk berdoa adalah mulut yang sama untuk berbohong, menghina, fitnah, maki orang, mungkin, ada kata mungkin ya, mungkin itulah mengapa doamu sulit terjawab. Jadi sesaat lagi setelah Pastor bawakan pujian waktu yang tepat, Tuhan tolong kita, Pastor akan buka ayat-ayat firman Tuhan sebagai nasihat buat kita, supaya satu, kita jangan lagi suka berbohong, dua, jangan lagi suka menghina, tiga, jangan lagi memaki, empat, dan yang paling sering apa? Fitnah, jangan lagi. Ya, puji Tuhan, siapkan hatimu, silakan dibagikan, di tap-tap layar, di share, karena saat lagi Pastor akan membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Jadi berkat banget ya. Pujian waktu yang tepat ini akan membawa setiap kita hati seperti tanah yang siap untuk ditabur oleh firman Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Bersama-sama ketik, katakan izinkanlah, 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 izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, Pastor akan sharing dari satu kalimat pembuka seperti ini. Jika mulut yang sering dipakai untuk berdoa adalah mulut yang sama untuk berbohong, menghina, fitnah, maki orang, mungkin itulah, ada kata mungkinnya, mengapa doamu sulit terjawab. Oleh sebab itu, Pastor akan membukakan beberapa bagian ayat-ayat firman Tuhan supaya kita, khususnya pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang mendengar ini, tidak lagi berbohong, tidak lagi menghina, tidak lagi memaki, tidak lagi untuk fitnah, karena fitnah itu biasa lebih beredar banyak, gitu ya. Dengarkan firman Tuhan ini yang membuat hidup kita semakin cantik dan berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Yang pertama kita melihat dulu tentang jangan berbohong ya. Di dalam kitab suci Imamat 19 ayat yang ke-11. Ayo, saudara-saudara bisa lihat atau kasih tanda di Bible. Imamat 19 ayat yang ke-11. Habis dengar firman, Pastor akan doakan Bapak Ibu sekalian. Imamat 19 ayat 11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, janganlah kamu mencuri. Ya, tidak boleh mencuri ya. Janganlah kamu berbohong. Nah loh,
ya. Jadi berbohong juga jangan ya. Janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi berdusta sama dengan berbohong, ya. Jangan berbohong. Tinggalkan sifat-sifat lama yang dulu mungkin tukang bohong, suka bohong. Bohong itu mulutnya, ya. Mungkin ini satu penyebab doa-doamu, ya, sulit terjawab karena bohong. Nggak boleh bohong lagi ya. Baik. Yang kedua, orang yang suka menghina, dengarkan ayat-ayat ini supaya kita berubah. Jangan menghinakan sesama. Tercatat di dalam Roma pasal 14 ayat 3 dan ayat 10 yang akan Pastor buka tentang supaya kita jadi orang jangan menghina. Roma 14 ayat 3 dan 10. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Apa sih itu menghina? Merendahkan, tidak boleh kita merendahkan sesama. Mentang-mentang kamu bisa makan enak, terus kamu rendahkan yang nggak makan enak, nggak boleh. Ya, tapi juga nggak boleh minder gitu. Seperti Pesta MD, mentang-mentang saya tidak sekolah tinggi, minder, nggak boleh juga gitu. Saudara yang sekolah tinggi, Alkitab, sekolah teologi, juga nggak boleh sombong, apalagi merendahkan. Intinya jangan kamu menghina gitu, ya. Jangan kamu menghina. Saya ulang ya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, kata Bible. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Tuhan menerima orang itu. Tuhan aja tidak menghina dia, kenapa kita ciptaannya berani menghina sesama? Nggak boleh, itu namanya sombong. Ya, orang Kristen tidak boleh merendahkan sesama. Orang Kristen tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh menjelek-jelekan. Jadi kalau saudara semisal di hari-hari sebelumnya suka ejek, suka hina, suka rendahkan orang, hari ini dengar firman Tuhan, jangan lagi. Ya, mungkin ini salah satu penyebab doamu sulit terjawab. Ya, dengar firman ini, nggak boleh lagi kita namanya hina-hina orang ya, nggak boleh hina ciptaan Tuhan. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Ya, tidak boleh kita juga menghakimi. Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Tidak boleh ya, apalagi fisik itu. Contoh misalnya pastor dibilang tinggi, dibilang ganteng, dibilang cakep, nggak boleh juga. Itu nanti lebay. Sebaliknya, jangan bilang orang misalnya fisiknya pendek, hitam, jelek, nggak boleh juga. Ya, itu menghina. Intinya jangan kau merendahkan saudaramu, jangan kau menghina saudaramu. Ya, karena ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kau berani ejek-ejek orang, kau berani hina orang, nanti Tuhan di sorga akan hakimi kamu. Berani? Kalau saya mah nggak berani. Bless you. Saya nggak berani.
ya. Dan di samping itu juga, bagaimana bisa mulut yang sama menghina orang, lalu mulut yang satu dengan yang sama, corong yang sama, berdoa kepada Tuhan yang kudus? Nggak boleh. Ya, baik, tadi itu tentang menghina. Ketika rame-rame, nggak boleh menghina sesama. Ayo, ya, ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Makasih Agatha, Vino. Ajaran Tuhan luar biasa. Jangan menghina sesamamu. Ya, puji Tuhan. Juga nggak usah sampai saudara menjilat-jilat. Saya lihat kadang ada orang ini kan sekarang mau zamannya pilkada nih. Aduh, banyak orang kadang mau cekcok, mau baku sedu, baku apa gitu, baku cek apa itu, baku selisih, hanya gara-gara pilihannya gitu. Makanya saya tidak mau ikut-ikut pilkada. Dalam arti di sini saya mendoakan, ya, karena saya percaya akan kuasa Tuhan. Saya mendoakan siapapun pemimpin kota, pemimpin provinsi, pemimpin negeriku, ya, itu datang dari Tuhan dan Tuhan yang mengurapi, ya. Sekalipun saya melihat hari ini teman-teman hamba Tuhan, pastor, pendeta, organisasi atau gereja, ya, banyak yang masuk sebagai tim sukses. Kalau saya tidak komentar, tapi mengenai saya pribadi, saya tidak ikut. Saya mendoakan, ya, saya tetap di jalurnya panggilan Tuhan. Saya mendoakan siapapun yang jadi berkat buat kotaku, buat negeriku Indonesia. Puji Tuhan, ya. Yang berikutnya, satu ayat saya mau bukakan, saudara-saudara yang hobinya maki orang, tidak boleh, jangan memaki. Itu satu ayat saya bukakan, 1 Samuel 25 ayat 14. Ya, 1 Samuel 25 ayat 14. Ada kata memaki sini dan ini tidak boleh. Iya, saya bacakannya. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujannya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Ya, nggak boleh ya, anak Tuhan, keluarga Kristen, orang percaya, termasuk orang Katolik, kita itu keluarga yang membawa terang, keluarga yang santun, keluarga yang beretitude, berkarakter yang baik, ya. Tidak boleh ada maki-memaki, ya, nggak boleh. Kalau sudah maki-memaki itu sudah panas hati, nanti bisa muncul sambungannya, sumpah serapah, kebun binatang, dan bahayanya tensi naik. Tapi kembali ingat, mungkin gara-gara itu, karena kebiasaanmu ngomong maki-maki, doa-doamu nggak terjawab gitu. Ya, ini jadi sebuah pengingat buat kita semua, tidak bermaksud menghakimi. Mungkin. Nah, satu lagi ya, tentang fitnah. Nah, karena fitnah ini paling banyak beredar di hari-hari. Saya melihat keadaan, dengar, ya, tahu gitu. Maka saya mau ajak saudara melihat beberapa ayat tentang fitnah ini, ya. Tapi satu perikop ini nasihat-nasihat yang baik. Di dalam 1 Petrus pasal 2, ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayo saudara-saudara, dengarkan firman Tuhannya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1
sampai ayat yang kelima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat salah satu yang ajaib adalah berubah. Orang yang tukang bohong, tukang hina sesama, tukang maki-maki, berubah. Termasuk tukang fitnah. Mujizat yang dari Tuhan bisa mengubah engkau. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu, bless you, bless you, bless you. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin, amin. Semua kita diubah oleh kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat bisa terjadi. Jangan kau batasin dengan ngomong gini, gayanya, modelnya, tampangnya. Mana bisa? Bisa. Kekuatanmu ndak bisa, tapi kalau Tuhan kasih-kasihnya, semua apa sih yang tidak bisa bagi Tuhan Yesus. Amin. Sepakat katakan amin, 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 amin. Ayo silakan terberkati, di tap-tap layarnya, dibagikan dan di-share. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-5, Pastor bacakan, jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayo, kalau ada di sini, mungkin kalau ada tukang fitnah, dengarkan ini. Mungkin karena hal ini doa-doamu belum terjawab. Kita mau berubah ya. Saya ngomong ini bukan berarti saya lebih baik atau sempurna, tidak. Tapi saling mengingatkan bacaan firman ini supaya kita jangan menjadi tukang fitnah. Apalagi sampai menyebar fitnah di media sosial. Wah, itu jahat sekali dan tidak berujung. Selama tersebar, nanti kita menanggung kesalahan itu. Jadi jangan, kalau sudah terjadi, yang lalu biar berlalu, tapi hari ini dan esok kita mau berubah, mau bertobat. Mulut kita untuk berdoa, untuk memuji Tuhan Yesus, dan bukan untuk menyebarkan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Yesus, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Bapa. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kalau saudara-saudara mulutmu fitnah, itu nanti yang kau bangun sarang penyamun, rumah penyakit. Tidak mau kan? Maka stop fitnah. Karena yang harusnya tutur bahasa kita itu adalah
membangun suatu rumah rohani yang baik. Ya, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Bapa di surga. Hidupku dan hidupmu jadi berkenan kepada Tuhan karena kita tidak suka bohong, kita tidak menghina, kita tidak mau maki, kita nggak mau fitnah. Amin. Hidup kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus cuma-cuma oleh darahnya. Marilah kehidupan orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, orang Katolik, siapapun sudah disebut yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bible, firman Tuhan Yesus, jalani hidupmu, hidup yang baik, yang Tuhan senang, sehingga Tuhan mau pakai. Ya, saya nggak bicara organisasi besar, saya nggak bicara soal gereja, saya nggak bicara soal kapasitas yang besar-besar, saya bicara soal pribadi-pribadi. Jalanilah hidupmu yang baik seturut firman Tuhan. Simple, tidak terlalu jelimet. Tetapi Tuhan bisa pakai yang sederhana itu melalui doa-doamu, tumpahan tanganmu, pelayananmu. Itu jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena mulut kita jangan sampai apa? Janganlah suka bohong, jangan suka hina, jangan suka maki, jangan jadi tukang fitnah. Amin. Karena mungkin hal-hal itu yang menjadi doamu sudah terjawab. Baik engkau doakan pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, atau mungkin penyakitmu, mungkin ini menjadi satu alasan doa-doa kita belum terjawab. Renungan ini bisa jadi berkat bagi saudara sekalian. Ya, sekali lagi bahwa saya bicara ini tidak bermaksud menghakimi. Mungkin kalau iya, berubah yuk. Berubah ini kan untuk kita, bukan untuk Andi Simon, tapi untuk kita masing-masing. Karena memasuk surga itu urusan personal, ya. Saudara mau gereja manapun juga, selama dia mengajarkan firman Tuhan Yesus, itu gereja baik. Tetapi kita percaya sungguh-sungguh atau main-main, itu personal. Saya rindu dari pelayanan media sosial ini, banyak orang yang masuk surga. Dan waktu masuk surga, Tuhan tidak tanya, "You masuk surga lewat mana? Online?" Oh, nggak boleh, harus lewat onsite. Enggak. Kita masuk surga karena percaya Tuhan Yesus. Baik lewat wadah gereja, apapun nama gerejanya, nama sinodenya, di kota mana saja, siapapun gembalanya, kita masuk surga karena Tuhan Yesus. Ketika gereja kenalkan Tuhan Yesus, orang percaya selamat, Tuhan Yesus dimuliakan, jiwa yang diselamatkan, jiwa saudara-saudara yang terhilang diselamatkan. Amin. Kiranya renungan ini bisa jadi berkat. Saya mau tanya, siapa yang terberkati? Saya. Kalau terberkati, jangan disimpan sendiri dong. Jadi berkat. Amin. Kan gratis di-share renungan ini, di-share tautannya, di-share linknya, di tap layarnya, di subscribe channelnya, supaya waktu pastor posting video kesaksian maupun juga live doa-doa seperti ini atau membagi renungan, saudara menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi di handphone saudara. Waktu engkau subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, nyalakan lonceng notifikasinya. Bless you. Yuk, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Keajaiban-Mu Tuhan menjamah setiap kami pribadi, termasuk keluarga.
Keajaiban-Mu Tuhan mengubahkan setiap kami. Mari Bapak Ibu sekalian yang merespon firman Tuhan, dua tanganmu tumpahkan di dada seperti ini. Tuhan, saya mohon kuasa-Mu bekerja kepada setiap kami yang tumpangkan dua tangan kami di dada. Jadikan setiap mereka anak-anak-Mu yang baik-baik, yang dengar-dengar firman-Mu, yang menjaga perkataannya, mulutnya dari penghinaan, makian, fitnah, dan bohong. Tuhan, kuasa kasih-Mu saat ini ubahkan setiap kami. Ubahkan setiap hati menjadi baru. Ubah setiap pribadi-pribadi menjadi pribadi yang seturut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku berkuasa mengubahmu hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian saya doakan yang tumpang tangan di dada masing-masing saat ini, berubahlah. Engkau hari ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang belum baptis, baptislah. Yang belum digembalakan, cari gereja yang baik di kota di mana engkau digerakkan Roh Kudus, berjemaatlah di sana. Bertumbuhlah, setialah dan berbuahlah. Sampai waktu tiba, kita pulang ke surga dalam kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu sudah mengubahkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa bagi saudara yang dengar pelayanan ini, renungan, pujian, yang sedang sakit. Saya berdoa, diberkatilah tubuhmu yang sedang lemah, sedang sakit, atau ada terinfeksi virus, jamur, kuman, bakteri, atau karena radang infeksi, atau ada penyumbatan atau penyempitan di tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Angkat tanganmu sekarang yang sedang sakit, yang butuh kesembuhan, butuh bantuan doa, angkat dua tanganmu. Setiap tangan yang terangkat, aliran kesembuhan mengalirlah di sekujur tubuhmu, dari ujung tangan, rambut sampai kaki, bagian kaki, tulang yang ada lumpuh, yang ada saraf kejepit, yang ada gangguan di hernia, prostatnya, pinggangnya, tulang syarafnya, engkau dialirkan oleh aliran kesembuhan dan diberkati dengan kesehatan. Kasih Tuhan menjamah engkau, kasih dari surga mengalir. Tuhan memberkati setiap tubuh, setiap kesehatanmu. Kasih-Nya menjamahku dan memenuhimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aliran kesembuhan terus mengalir. Be healed. Jadilah sembuh. Be clear. Dibersihkan. Be free. Engkau bebas dari segala roh jahat, setan, penyakit, virus, bakteri. Engkau bebas. In Jesus' name. Wow. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan bertahta.
di atas doa-doa saat ini. Dalam nama Yesus. Keajaiban kesembuhan menghampiri setiap tubuh orang-orang sakit. Tangan yang terangkat, engkau merasakan saat ini ada aliran kesembuhan. Itu urapan dari Roh Kudus mentats tubuh. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Buat jamahanmu saat ini. Kami merasakan. Kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Kami diubahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin. Amin. Banyak banget yang disembuhkan saat ini. Engkau sudah menerima kesembuhannya. Bahkan saat berdoa, dimanapun saudara-saudara sekalian yang didoakan oleh Pastor Andi Simon, engkau merasakan sekujur tubuhmu dipulihkan. Siapa yang merasakan hal itu? Saya. Yes, Tuhan Yesus omnipresent, maha hadir. Dimanapun saya berdoa dalam namanya yang kudus, kehadirannya mengubahkan setiap orang-orang yang dilayani karena kasih. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah, bangkitlah dari keranjang pesakitanmu, berdirilah dari kursi rodamu, dan pulihlah kekuatanmu. Makan minum secukupnya hari ini, dan sembuh sehatlah. Diberkati saudara-saudara dengan kesehatan yang baru, dan setelah ini rajin-rajinlah saudara-saudara baca Alkitab. Ya, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau perlengkapi engkau dengan firman-Nya supaya engkau efektif untuk bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang Pastor mau minum dan akan mohonkan berkat. Saudara-saudara yang sudah siapkan air minumnya, silakan angkat seperti ini. Diberkatilah air minum di tangan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini sudah didoakan hamba Tuhan dan jadi berkat buat tubuhmu, tubuh mereka yang meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau minum, saudara mau minum silahkan. Mau kasih kepada orang sakit silahkan.
puji syukur. Sebelum pastor akan mohonkan doa berkat, saya mau tanya dulu. Silakan saudara-saudara kasih tulisan kesan dan pesannya. Saudara yang sudah mengikuti live streaming ini, baik yang pertama kali bergabung ataupun yang sudah rutin, silakan ditulis kesan dan pesannya. Seperti apa yang kau rasakan, bagaimana hidupmu, dan pesan-pesannya yang sudah dengar renungan, atau suasana pujiannya, atau suasana hatimu saat dengar ini. Wow, serentak ribuan orang berkata sangat terberkati, sangat menguatkan, saya dipulihkan. Kesan dan pesan yang Bapak Ibu tulis ini memberikan semangat bagi kami yang melayani. Puji Tuhan. Dan juga saya percaya Bapa di surga senang banget karena kasih-Nya kita alami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Wah, sangat terharu banget, sangat menyentuh banget karena ribuan orang serentak berkata saya diberkati, saya dikuatkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bless you, bless you, bless you. Sangat bersyukur ya Tuhan percayakan pelayanan ini di akhir zaman sehingga pelayanan ini bisa menolong orang banyak. Terima kasih. Pastor Jo mohon juga Bapak Ibu bantu doakan supaya Pastor juga selalu sehat, selalu bisa melayani orang lain. Ya, sama-sama kita diberkati Tuhan panjang umur ya, supaya bisa melihat pekerjaan Tuhan ini terus berkembang, melihat negeri kita Indonesia masuk ke Indonesia Emas 2045. Wah, itu masih puluhan tahun lagi. Tapi semuanya saya berharap dan berdoa sehat-sehat semuanya ya. Ketik rame-rame sehat-sehat semuanya. Ketik rame-rame sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, syukur banget ya. Puji Tuhan banget. Pujian segala perkara menghantar kita masuk di hari yang baru ini. Ingatlah selalu, segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Sehat-sehat semuanya. Bless you. Terima kasih. Siap-siap masuk di hari yang baru dengan tubuh yang sangat diberkati, diurapi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Makasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, setia banget. Makasih buat banyaknya kesan dan pesannya. Saya sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Makasih, dikuatkan banget. Penolong yang selalu setia. Thank you. Memenuhi keperluanku.
tak pernah Yesus kecewakan. Thank you Tiara, bless you, bless you, bless you. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat kesetiaan-Mu lebih dari hidup ini. Kami hidup hari ini kami kuat oleh karena Engkau Tuhan Yesus dalam kami. Percayalah, oh segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Segala perkara Tuhan bekerja untuk datang kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Amin. Doa berkat. Kalau nggak gitu mau gaspol mau selesai, doa berkat dong. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga, Bapak yang baik banget, Bapak yang dekat banget denganku, Bapak yang selalu membimbingku ke air yang tenang. Mohon dong Bapak, berkat-Mu untuk kami semuanya. Amin. Yang terkasih, Cece Koko, Oma Opa, Bapak Ibu, Kakak Adik, Mama Papa, ya, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati pekerjaan dan pelayananmu. Berkat Tuhan, kita semua ada dalam proteksinya, diluputkan dari yang jahat, diluputkan dari kecelakaan. Jalan serta Yesus, engkau tidak turun tapi naik, jadi kepala dan bukan ekor di bidang masing-masing ya. Dan lewat hidup, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita semuanya, biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materikan semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, pelayanan hari ini sudah selesai. Saya senang sekali banyak kesaksian, dan besok saya akan baca kesaksian-kesaksian yang ada. Kira jadi berkat, motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Merasa terberkati, silakan di tap layar, di share, dibagikan di pertemuan live berikutnya. Merasa terberkati, silakan ajak orang-orang lain yang butuh didoakan. Mereka juga boleh mendapat penguatan dan tidak mustahil mereka boleh mendapat kesembuhan melalui pelayanan doa live streaming setiap pagi
jam 5.05 WIB atau 6.05 WITA. Puji Tuhan, masuklah di hari yang baru dengan penuh syukur, sukacita dan sehat-sehat semuanya ya. Sola fide, hiduplah oleh iman, karena Tuhan Immanuel serta kita, sayang engkau dan saya, dan sampai selama-lamanya Tuhan ada bersama kita. Dadah semuanya, bless you, bye-bye. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.